A climate change conference entitled Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change was held on October 22, 2009 in Jakarta, the capital city of Indonesia. The purpose of the conference was to raise awareness on the grave issues of global warming and the most effective and key solution to halt it in its tracks, the vegan diet. Participating dignitaries included Indonesia's Assistant Minister for Economics and Poverty Alleviation, Ms. Sri Hudiastuti. Also speaking as presenters were Ms. Kira Jamtani, an associate of the Third World Network based in Bali, Indonesia. Indonesian naval physician Dr. Anton Budiono. And Professor Aras Ananta, senior researcher at the Institute of Southeast Asian Studies in Singapore. Guest of honor Supreme Master Ching Hai graciously answered questions from the distinguished audience members on topics such as the vegan trend to stop global warming and ways to implement organic vegan farming. We now invite you to join us for part 2 of the 8-part rebroadcast of the video conference with Supreme Master Ching Hai entitled Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change, held on October 22, 2009 on Jakarta, Indonesia. This is a time for all government institutions, media, and individuals to encourage good deeds with the common goal to save all lives on Earth. Too many lives are at stake now. It is that urgent. We have no choice but to act right now. If managed sustainably, the resources of the world can be used sustainably and shared by all. Indonesia is the world's 4th most populous country and represents a significant proportion of the world's population and thus plays a very important role. We can lead the way by being shining examples to the rest of the world on how to live sustainably. And today, we have the privilege to hear from Ms. Amanda Katili Niode. She is a special assistant to Indonesia's Environment Minister and a member of the National Council on Climate Change. She has had the opportunity to receive first-hand training from Mr. Al Gore, former Vice President of the United States, and joint Nobel laureate for Peace in 2007 for efforts to build up and disseminate greater knowledge about climate change and to lay the foundations for the urgent measures that are needed to counteract such change. Her talk today is titled Global Warming and the Impacts on Life. So, let's welcome Ms. Amanda Katili Niode. Thank you for the warm welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang akan kami coba tayangkan di sini siang ini adalah visualisasi dari apa yang telah dikatakan oleh Ibu Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Sri Hudiastuti, dan juga beberapa gambar-gambar yang kami dapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh Mr. Al Gore. Jadi ada 2 instansi atau 2 institutions yang akan kami coba ambil atau tarik informasinya, yaitu Dewan Nasional Perubahan Iklim dan The Climate Project Indonesia yang akan saya terangkan kemudian apa itu organisasinya. This is the National Focal Point on Climate Change in Indonesia. Lembaganya didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2008 dan diketuai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. There are 17 ministers and then the head of the Climatology Agency. Tetapi kami adalah supporting unit dari Dewan Nasional Perubahan Iklim. The Climate Project adalah organisasi yang didirikan oleh Al Gore, yaitu mantan wakil presiden Amerika dan Nobel laureate tahun 2007. He was so successful in his campaign on climate change melalui film, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah melihat An Inconvenient Truth. Sehingga kemudian ketika film tersebut sukses, dia ditanya oleh wartawan, what's next?
Lalu dia katakan, I'm going to train 1,000 people in the United States so they can communicate the climate crisis like what I'm doing. Dan saya akan berikan slide-slide saya kepada mereka. Sehingga kemudian dilatihlah 1.000 orang di Amerika. Tetapi kemudian banyak di negara-negara lain yang juga ingin ikut, sehingga kemudian Al Gore memberikan pelatihan-pelatihan antara lain di Inggris, di Australia, di Kanada. Kita lihat di sini, ini adalah The Climate Project International, dan ada 54 orang Indonesia yang dilatih langsung oleh Al Gore. We are all volunteers, sehingga kami bisa diundang kemana-mana untuk memberikan informasi tentang perubahan iklim. Tetapi tentunya semuanya harus localized tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Jadi kita lihat di sini di Amerika ada, di Meksiko baru selesai pelatihannya, di Australia tentu saja ada, kemudian di India juga ada, dan kemudian tentunya juga ada di Kanada. Jadi ada 8 dan Al Gore sudah menyetujui dibentuknya The Climate Project Indonesia, yang kebetulan saat ini saya dipercayakan untuk memimpin The Climate Project Indonesia. Dan slides yang berikut adalah state of the future yang membuat kita benar-benar harus memperhatikan apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Di situ tertulis dalam hurufnya merah adalah perubahan iklim. Ini merupakan concern dari banyak orang di seluruh dunia, termasuk kurangnya air bersih, penggurunan, kemudian harga pangan dan energi yang meningkat seperti tadi sudah juga digambarkan dalam audiovisual sebelumnya. Yang berikut kita lihat bahwa climate change ini adalah a global phenomenon. Ini adalah fenomena global yang terjadi di mana-mana. Jadi apa yang kita lakukan di sini, dia bisa mempengaruhi mereka di negara lain, dan apa yang bisa dilakukan di negara lain juga akan mempengaruhi kita di sini. Jadi ada emisi gas rumah kaca akibat kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kemudian dia menyebabkan pemanasan global. Kalau bumi menjadi makin panas, maka iklim berubah. Dengan berubahnya iklim, maka akan makin banyak bencana yang bermunculan seperti tadi telah tergambar maupun sering kita lihat di media massa. Yang berikut adalah keterangan-keterangan tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara cuaca dan iklim. Sebenarnya iklim itu adalah jangka panjangnya, jadi sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahunan. Sedangkan kalau cuaca itu adalah saat ini, seperti misalnya temperatur, kemudian sekarang dingin, ada es meleleh, lembab, dan lain sebagainya. Lalu perubahan iklim atau climate change adalah pola cuaca yang berubah. Jadi pola cuacanya berubah, dia disebut sebagai perubahan iklim. Selanjutnya kita lihat adalah gambar satu-satunya yang diambil oleh para astronot dari ruang angkasa dengan kamera. Sekarang kalau kita lihat gambar bumi umumnya satellite images. Karena kita semua baru menyadari bahwa the world is finite. Berikutnya kita lihat adalah kalau misalnya bumi tadi kita buat flat, jadinya seperti ini, seperti yang sering kita lihat di atlas-atlas anak-anak kita ataupun adik-adik kita. 30% lahan di bumi, situasi terakhir atau data terakhir adalah tutupan hutan. Selanjutnya, kita lihat bahwa bumi itu sebenarnya ada selimutnya. Tetapi selimutnya terganggu. Mengapa dia terganggu? Dia terganggu oleh gas-gas rumah kaca, seperti kita lihat pada gambar berikut. Ini jadi ada perubahan tata guna lahan, penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran hutan, penggunaan pabrik-pabrik. Itulah semuanya yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Ada 6 gas rumah kaca yang diatur dalam United Nations Framework Convention on Climate Change, tetapi yang sering menjadi ukuran adalah karbon dioksida. Jadi banyak gas-gasnya itu diekuivalenkan dengan karbon dioksida. Sedangkan dari peternakan, tadi kita lihat ada juga disebut-sebut mengenai metan, pengelolaan limbah juga mengeluarkan metan, pertanian, pembakaran biomasa, tetapi the global warming potential of methane itu jauh lebih besar, 21 kali lebih besar dari karbon dioksida. Biasanya dia keluar dari industri. Selanjutnya, kita lihat bagaimana sih sebenarnya situasinya di Indonesia. Kita lihat posisi Indonesia dalam map tersebut sangat rentan terhadap perubahan iklim, terhadap sea level rise. Emission kita terbesar dari mana? Kalau kita lihat ada garis putih itu, 84% our greenhouse gases emission itu datang dari deforestation dan juga dari lahan gambut.
Kita lihat yang lain-lain seperti negara-negara maju, mereka bukan dari deforestation, mereka dari industri, dari electricity dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau mengurangi gas rumah kaca, tentunya kita harus melihat sumbangan terbesar kita itu di mana, disitulah kita akan berusaha menanggulanginya. Ini adalah kembali untuk memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya topik kita itu kan banyak related to food. Kita lihat bahwa sektor pertanian menjadi sumber utama emisi metana, yakni 59% dari total emisi nasional. Ini adalah data dari Departemen Pertanian. Kita lihat bahwa gas rumah kaca yang tadi, yang diatur ada 6, tetapi sebenarnya ada gas-gas rumah kaca yang lain menyebabkan efek rumah kaca. What is greenhouse gas effect? Ini rumah kaca yang sesungguhnya. Kalau misalnya ada yang pernah jalan-jalan ke Belanda, dingin kan di sana, diatur di dalam rumah kaca sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik dan berbunga dengan cantik. Nah, atapnya itulah seperti selimut bumi kita. Kita lihat berikut bagaimana keterangannya. Matahari menyinari bumi, kemudian sebagian besar energinya itu diserap, memang harus diserap. Kita lihat ada selimut bumi. Kemudian dipantulkan kembali, sebagian besar energi itu dipantulkan kembali, tetapi karena selimut bumi tersebut makin tebal akibat gas-gas yang keluar, instead of dipantulkan, dia masuk lagi ke dalam bumi sehingga buminya menjadi makin panas. Berikutnya, kita lihat apa yang terjadi jika bumi makin panas. Tadi sudah disebut ada perubahan iklim. Tadi kita sudah lihat es meleleh dalam waktu 20 tahun menjadi begini, itu di belahan bumi utara, ini daerah ski di Eropa, kemudian dia menjadi habis sehingga hotelnya masih ada, tapi yang main ski sudah tidak ada, sehingga merugikan ekonomi mereka. Dan berikutnya kita lihat lagi, ini di belahan bumi bagian selatan, sama juga yang dialami. Kita lihat tahun 39 seperti itu, kemudian beberapa puluh tahun kemudian, tahun 2001 menjadi habis. Yang mengerikan adalah apa yang mungkin terjadi di Himalayan Glaciers atau di tutupan es di pegunungan Himalaya. Karena ini adalah sumber dari 7 sungai besar di daerah tersebut. Jadi ada sungai Gangga, sungai Brahmaputra, Salween, Yellow River, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi kalau tutupan es di pegunungan Himalaya ini habis? Lebih dari 40% penduduk dunia, kira-kira 3 miliar penduduk dunia itu tergantung dari pegunungan Himalaya untuk sumber airnya. Sehingga mereka tentunya akan sangat kehilangan sumber air bersihnya. Ini adalah data-data 10 tahun terpanas dalam catatan. Ada tahun-tahun terpanas dan semuanya itu rata-rata di atas tahun 1998. Makin meningkat penggunaan bahan bakar fosil manusia, maka akan makin panas bumi ini. Berikutnya kita lihat adalah apa yang terjadi di India, temperatur pernah mencapai 50 derajat Celcius. Saya baru saja kembali dari pertemuan aliansi petani di Indonesia. Mereka katakan, Bu, tidak usah di India, di Indramayu 50 derajat Celcius juga sudah pernah kita alami. So this shows that it's a global phenomenon. Dia terjadi di mana-mana. Berikutnya adalah informasi atau apa yang terjadi di Pakistan, 52 derajat Celcius. Tentu ini semuanya menimbulkan korban. Dan yang selanjutnya lagi kita lihat adalah sejak tahun 70-an badai itu makin besar. Jadi dia makin kuat dan makin lama terjadinya badai. Ini adalah studi dari MIT yang dikutip oleh Al Gore. Dan berikutnya kita lihat ini gambar dari NASA, bayangkan 2 September 2008 ada 4 badai berturutan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah ingat apa yang terjadi dengan Katrina. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau 4 badai ini, Josephine, Ike, Hannah, Gustav, dia akan berturut-turut menghantam satu daerah. Nah, inilah adalah tanda-tanda perubahan iklim tadi. Jadi badai memang makin banyak. Berikut kita lihat adalah korban-korban dari badai ini. Ini di Greensburg, Kansas, juga sudah habis. Sekarang mereka sedang mulai membangun menjadi Green Greensburg. Jadi mereka akan menggunakan renewable energy. This shows that it's a global phenomenon. Not only in Kansas, not only in Greensburg, ini di Jogja. Mereka terganggu kegiatan belajar mengajarnya karena ada badai. Dan yang berikut adalah tempat yang belum pernah ada puting beliung. Di dekat Monas, kantor Balai Kota DKI mengalami hal-hal seperti ini. Ini bulan April tahun 2009. Banjir dan kekeringan di mana-mana.
Berikut kita lihat adalah di Washington State. Kenapa gambar ini saya tayangkan? Karena Washington State itu adalah tempat kelahiran dari Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. Dia tidak luput dari kebanjiran. Kemudian berikut kita lihat lagi di Eropa, yang biasanya tidak pernah banjir, kemudian juga banjir. Jadi memang infrastrukturnya sangat terganggu. Dan selanjutnya lagi kita lihat, ini di kampung saya di Gorontalo. Kekeringan, petani mengalami gagal panen dan lain sebagainya. Jadi banjir dan kekeringan ada di mana-mana. Dan berikutnya kita lihat, bagi dunia ini apa sih sebenarnya dampaknya? Untuk Indonesia, this is horrifying kalau menurut saya. Tahun 2008, bencana terkait iklim, banjir 20%, longsor 25%, gelombang 13%, puting beliung yang seperti tadi 33%. Rata-rata climate related. Dan berikutnya lagi kita lihat adalah dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Jadi dia bisa menyebabkan sawah menjadi tergenang, tetapi juga dia bisa menjadi tandus. Ini ada fenomena-fenomena, jadi kalau misalnya dia di samudra terjadi pemanasan, kemudian terjadi penguapan, ada angin yang cocok, temperatur cocok, dia akan terjadi badai. Sementara kalau di lahan terjadi pemanasan, maka akan terjadi crack seperti di bawah ini. Dan berikut kita lihat lagi adalah dampak di bidang pertanian, terjadi perubahan pola tanam. Ini tentunya juga akan mempengaruhi pangan yang harus kita peroleh. Dan berikutnya lagi kita lihat, petani di daerah tanda hujan akan mengubah pola panen atau membiarkan lahan mereka jika curah hujannya dan limpasannya berkurang atau bertambah. Jadi tadi ada petani yang mengatakan pada saya, kita ingin menjaga supaya bumi ini tidak menjadi makin panas. Tetapi the land is not ours. Mereka penggarap. Sehingga karena kita tidak mempunyai tanah, kita terpaksa pergi mencari tanah untuk membuka. Jadi kami ingin melindungi bumi ini, tetapi kami tidak mempunyai lahan untuk kami sendiri, sehingga kami terpaksa membuka lahan. Jadi banyak sekali kami dengar cerita-cerita seperti ini. Dan yang berikut lagi kita lihat adalah, inilah dia yang terjadi di Kutub Utara. Juga data dari NASA tahun 80 seperti ini. Berikutnya kita lihat tahun 2007, sea ice extendnya menjadi berkurang. Hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya, ini ada gambarnya di depan. Kita lihat lagi terus apa yang terjadi di Kutub Selatan. Yang merah, ini adalah gambar di Kutub Selatan. Yang merah kita lihat dia makin memanas. Dan apa yang ada di Kutub Selatan, kalau tadi ada polar bear di Kutub Selatan, maka kita akan lihat penguin yang juga kehilangan tempat tinggalnya. They are the indicators of the health of this planet. Jadi kalau buminya makin sakit di utara, buminya makin sakit di selatan, lama-lama kita yang daerah Khatulistiwa tentunya kan akan ketularan penyakit bumi yang sedang sakit ini. Berikut kita lihat adalah Maldives. Mungkin ada yang pernah membaca, they were having a cabinet meeting underwater. Saya bertemu dengan menterinya, memang mereka betul-betul sudah desperate. Sudah mulai naik air karena hanya 1 meter di atas permukaan laut. Dan mereka memang sedang mencari tanah untuk negara baru katanya. Jadi memang keadaannya memang agak mengkhawatirkan. Ini adalah sarana-sarana yang terganggu karena ada peningkatan muka air laut. Kita lihat lagi berikutnya adalah Calcutta, India yang akan sangat terpengaruh. Clean migration atau mereka yang dapat mengungsi karena adanya perubahan iklim. Kalau air laut naik sampai 6 meter, maka pengungsi bisa sampai mencapai 400 juta karena mereka akan kehilangan tempat tinggal. Apa yang dapat kita lakukan? Jadi ada adaptasi, kita menyesuaikan atau mengubah pola pembangunan, atau mitigasi, kita menanggulangi, mengurangi emisi yang ada. Kalau kita tidak melakukan 2 hal itu, maka kita akan sangat menderita. Selanjutnya adalah contoh-contoh adaptasi, menyesuaikan pola tanam, tidak menggali tanah di kemiringan misalnya. Kemudian berikutnya kita lihat adalah peta adaptasi yang dibuat oleh para ilmuwan. Jadi kira-kira kita bisa lihat di mana yang rentan terhadap perubahan iklim. Berikutnya lagi kita lihat adalah perencanaan adaptasi perubahan iklim untuk pertanian. Sedangkan pada slides yang berikut kita lihat adalah mengenai contoh mitigasi, kita menanam pohon, kita hemat energi, kita tidak membakar sampah. Dan yang berikutnya lagi kita lihat penggunaan renewable energy, kemudian energy efficiency atau mengurangi emisi. Kita harus melakukan ini demi bangsa dan negara kita. Karena
Kalau bisa terlihat titik di sebelah kanan itu, itulah kita, bumi kita 4,5 miliar kilometer dari permukaan bumi. We are nothing in this universe. We have to do something. Apalagi kalau kita lihat pada slides yang terakhir, bahwa air bersih di bumi jika dibandingkan dengan volume bumi, tinggal yang di sebelah kiri, titik bulat itu. Sementara kalau udara bersih di bumi ini, tinggal yang di sebelah kanan, titik pink itu dibandingkan dengan volume bumi ini. We have to do something. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many thanks once again to Ms. Amanda Katili-Niode for sharing this valuable information with us. We can see from your presentation that time is running out and we must all play our part to bring about a brighter future for this world. Indonesia needs to both maintain economic development and cope with climate change at the same time. If we try to reduce only CO2 emissions, not only will we consume huge amounts of money, but our efforts may not have a fast enough effect on climate change. If we adopt the vegan diet, we can definitely curb climate change in the quickest and most efficient manner, without any adverse cost to the economy. This approach also enables all of our brothers and sisters across the country to live in prosperity. Indonesia's natural beauty inspires us. Talented, environmentally conscious individuals share their inspiration with us through the avenue of music and song composition. Now, it is our great pleasure to introduce very special and well-known local musician, artist, and environmentalist, Nugi. Through the songs he will perform today, he shows his love for nature and deep concern for our animal friends. Let us enjoy his songs together. A big hand for Nugi. Selamat siang semuanya, good afternoon, ladies and gentlemen. Salam hijau dari saya. Moga-moga bisa disambut dengan jawaban lestari. Salam hijau. Terima kasih. Actually, I wrote this song for International Climate Change Conference di Bali, 2007, and this song is become a theme song for conference in Bali, and hopefully it's gonna be a theme song for all humankind in the world, karena masalah lingkungan hidup adalah masalah kita semua, manusia yang tinggal di bumi, dan satu-satunya cara untuk mengatasi ini semua adalah dengan cara berbagi kepada sesama manusia di seluruh muka bumi. Lihat di sana, air tak lagi ramah membasuh terketukah hatimu. Lihat di sana, mata yang lapar menahan lapar, terpanggilkah jiwamu? Dan di sini kita terlalu cepat menghabiskan tanpa pernah tahu sampai kapan. Lihat di sana, rimba hijau pun menjadi gurun, tersentuhkah hatimu? Oh, lihat di sana, mereka sesak bertahan hidup, terusikah jiwamu? Dan di sini semua ada, bila kau bertahan, jika tak mulai dari sekarang. Berbagilah pada dunia, bumi memanas membutuhkan kita. Berbagilah pada dunia, buka mata dan hati untuk berbagi. Mari berbagi.
Terima kasih. Thank you. Dan ini sebuah privilege untuk saya bisa hadir di tempat ini karena saya yakin di sini adalah orang-orang yang sangat peduli dan mau berjuang sesuatu untuk bumi ini. And I'm very appreciate this invitation. And this one is coming from my album, lagu yang membuat saya banyak belajar lagi tentang hubungan yang harmonis antara human being and nature. Sehelai bulu rapuhnya menunduk harunya seakan melanda sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi. Tergesa ke dalam cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya, mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, Leo. Akankah ku sanggup cerahkan langit?
Thank you very much. Wow, what a beautiful voice of Nugi. Thank you, Nugi. Thank you for touching us with your songs and raising awareness and compassion for the environment. Let us hope more and more people join together and act now for climate change. Saya Anton Budiono, saya dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Kepala Subdepartemen Hyperbaric Medicine dan Departemen Akupunktur Herbal Medicine. Saya seorang Master of Science di bidang hyperbaric dan Master Farmasi di bidang obat-obat bahan alam. Pesan yang saya sampaikan adalah, please be fact, go green and save our planet. Thank you. Saya rasa seminar ini paling baik untuk pendidikan masyarakat ya. Jadi tadi saya lihat orang banyak bertanya apa itu global warming, efek rumah kaca, segala macam. Orang jadi lebih mengerti. Dikaitkan dengan vegan organik, ini juga memberikan solusi pada tingkat individu. Be veg, go green, save the planet. Thank you, Earth-loving viewers, for your company for today's episode of Words of Wisdom. Join us again on Tuesday for part 3 of Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms. Coming up next, right after Noteworthy News. We wish you a happy week full of loving kindness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.